Dapat tas nih, tasnya ini bisa dilipat di Caldera Race. Sponsor ini bisa dilipat jadi kecil dulu kita Nah ini tadi udah saya buka. Dalamnya jersey, tentu saja jersey warnanya kuning keijo-ijoan di Caldera Race. Belakang sponsor biasa, menambah beban setrika istri saya. Sabun Pro-Guard, nah ini sering muncul juga. Antisep, tiap event kayaknya dapat antisep deh. Bagi Nivea Men Zinc, ya ini selalu saya tekankan sebenarnya. Kalau mau ikut lomba lari atau material gitu itu nggak usah bawa sabun dari rumah, karena udah dapat sabun mandi, sampo, sama deodoran. Teh Tambi, air mineral Aquaviva sak gelondong ini, Isoplus tentu saja. EJ Sport, ya EJ Sport, terus BB-nya, ini BB-nya. Besok ada chipnya, dan tentu saja ini dapat jaketnya windbreaker ini. Apa sih? Ya, windbreaker. Ini dari Speed juga. Ini bagus nih, baterai. Tapi aku makanya kapan kalau kayak gini? Harus ke gunung kan berarti? Oke. Kembali ke diri. Oke, untuk mandatory yang saya bawa ada makanan. Biasanya sih ini yang strap ini nggak aku makan karena ini ngunyah itu capek ya ternyata. Biasanya aku makan. Terus jaket windbreaker dari Pinnacle, hand glove, first aid kit P3K. Saya bawa ini headlampnya 2, cangkir lipat, soft flash bukan flash disk, soft flash, dan juga flash. Apa gitu, emergency blanket. Biasanya harus ada apa bawah ini, fluid. Oke, itu apa jenis mandatory yang saya bawa. Ada beberapa sih tambah makanan dan terutama makanan dan minuman, biasanya ada campuran beberapa. Oke, tadi karena udah kemalaman untuk datang di pengambilan respect, akhirnya ya saya ngambil video, cuma ngambil aja, yang penting dapat dulu. Terus akhirnya ke kamar buat istirahat, terus ambil video ini dulu. Besok mau ikut Dieng Caldera Race di Tambi, di Resort Wonosobo. Jaraknya saya ambil yang 45K, mulai jam 5 pagi, COT nya 17 jam, elevasinya 3034. Tadi sih diupdate ya, apanya nggak tahu berubah apa enggak, tapi tadi diupdate di GPX nya. Nanti saya cek lagi GPX nya berubah enggak ya. Kalau diupdate berarti berubah gitu. Oke, sampai kita lanjut besok. Sekarang saya mau siap-siap dulu, nyiapin buat besok juga, biar nggak buru-buru, terus ya makan seadanya. Saya dari tadi belum makan. Next road will be narrow, jadi satu teman di depan akan sempit, jadi pastikan teman-teman yang mengejar waktu dari sekarang sudah mulai ambil posisi. And then for the next 27 kilometers. Oke, selamat pagi menuju garis start 45K ke Indonesia Raya di sana.
Monggo bro. Halo saudara, 6.40 mulai naik naik Sindoro. Barusan di pos 1 udah perkiraan mungkin 3 jam lah naik sampai, mudah-mudahan lebih cepet. Naik sih kayaknya yang agak terkejam nanti di 3 ke atas, 3 sampai puncak tuh naiknya katanya sangat teknikal. Oke, kita mau masuk jalur naga. Jalur naga, ini jalur trademarknya jalur Ndewarum, jalur naga. Sini gitu kayak punggungan gitu guys, jadi nanti kiri kanan tuh jurang gitu, makanya ini ditandain pakai garis polisi sampai sana. Dan kita minum sesuatu di atas sana nanti. Oke, kita enjoy aja. Ini namanya naik gunung.
Tunggu tuh aku gerak. Oh sempat. Uji. Lagi 200 lagi. Berapa 200 lagi? Segini ya. Aku kan dari basecamp masih 3 kilo. Sampai sini 3 kilo. Mau ojek tadi? Mau ojek? Iya. Enak banget. Enak. Itu bukan video. Lagi minta kayak Oke, menuju puncak Sindoro. Tinggal 300 meteran tapi kayaknya gila nih. Ini gambarnya ya, videonya belakang itu. selfie aja, bisa nih, mantap. Tanjakannya guys, tanjakannya. Licin.
Puncak Sindoro guys. Oh, foto bentar. Ardan. Oh, mantap. Mantap, mantap. Mantap bareng-bareng. Yang di tengah langsung. Gimana, Mas? Masuk. Kalau itu kamera itu. Lihat dulu, saya dulu. Lihat foto-foto lu. Terima kasih. Lari pinggir. Dadah. Nyampe Puncak Sindoro, mau foto bentar. Turun duluan, Mas. Foto bentar. Masih 943, sekitar 3 jam dari base camp Dolarum. Lumayan. Turun Sindoro. Di sini tuh baru dapat 10 kilo. Ya masih baru dapat 14 lah. Kita enjoy aja, wong ya dingin jalurnya. Panas-panas juga. Bagaimana caranya? Apa? Finish. Masa cuti. Ayo Sule. Aduh, merosot. Silakan. Halo saudara, barusan turun
mana Sindoro, Raka Sindo, dan di pintu rimbanya itu PS sekaligus COP. Masih lama COP-nya ternyata. COP-nya itu jam 2. Ini baru jam setengah 12-an. Oke, kita mau lanjut lagi aja lah. Udah makan, tapi masih mau ngemil-ngemil aja lah biar bebanku yang di belakang ini habis. Oke, lanjut lagi yuk. Makanya gitu guys, pemandangannya lumayan, tapi makadame ada sikil bosok. Ini hampir 30% kayak gini dari tadi sampai nanti selesai itu kayak gini. Sebenarnya penak banget ini sepatu ini buat downhill kayak gini. Nah, sepatu ini penak, tapi kan sikil gue semua. Nanti Puntah Si Gedang ini udah di kilometer 19. Ini di kilometer 19,53 ya, sekitar 25-an lagi, 25 kilo lagi mungkin ya. Ini normalnya sih ya 25, 19, terus 25. Kita lewat Puntah guys, pemandangannya ya. Ikut trail run tuh ya targetnya cuma finish, bonusnya naik gunung gitu. Mesti kan kalau seumuran saya izin naik gunung ke istri mesti nggak boleh, tapi kalau trail run, nah aku mau ikut trail run karena itu lumayan aman sebenarnya ikut trail run gitu, karena mesti kita prepare semuanya kan gitu guys. Lari di tengah kebun teh. Oke. Oke. Wah, jangan kayak ikan di oranye. Sudah sampai di Puncak Siborak. Kabut total. Tinggian 2200-an kalau nggak salah. 25 kilo. Sekitar itulah. Ini masih sekitar 15 sampai 19 di antara itu. Lanjut lagi ngejar cut off pointnya biar aman. Masih jauh, tapi habis ini turun sih. Kabut guys, kabut, berkabut ini. Jam segini di Dieng pasti kabut. Nggak mungkin buka, udah dingin. Kabut semua, tembok putih. Itu puncak apa? Selarep ya? Selarep. Hati bos. Ish. Kamu gagal panasnya. Ini turunannya benar nggak bisa diapa-apain guys. Downhill nggak mungkin nih gini, kecuali yang memang punya jurus meringankan tubuh. Licin, hujan terus di sini. Tadi itu turunnya dan kabut sekarang. Oke, mari kita
menuju WS4 COP. Ini jam 6 sih, ini kayak masih jam 4-an. Jalannya hancur, beneran hancur, licin sekali. Beneran hancur ini, nggak bisa diapa-apain. Mau lari juga malah impossible. Naik aja dan bisa. Ini turun dari si budak tadi, nggak tahu semleret si terep apa namanya begitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Hancur jalannya. Halo, lepas dari WS4 masih 16 kilo. Kita jalan saja bentar. Ini katanya road sih jalannya, tapi makin jalan raya, gaskan. Siap. Ini mungkin 12-13 km terakhir. Udah jam 6, hampir jam 6. Kabut turun, bentar lagi gelap. Ada apa ini? Sama sekali enggak. Oleng, jarak pandang tuh nggak nyampe 50 meter. 33 kilo. Nanti sekitar 10-an kilo lagi. Jam 5.41. Situation setelah habis maghrib. Nggak kelihatan ya depan, paling 10 meter ke depan tuh. Udahlah, ini masih 10-an lah kilo. Baru 9, nggak tahu, nggak kelihatan maksudnya, markingnya juga enggak. Oke, lanjut. Jam 500 meter terakhir, 512 meter terakhir. Oke, kita ini aja. Itu jemput. Masih jauh kan ya? Kak, nyasar tadi belok kanan. Udah mau finish, alhamdulillah. Pertama kali 45 guys. Trail bukan di road. Berapa totalnya? 15 jam 14 menit. Ya udahlah, paling
Tafrit. Tafrit dari mana? Dari Jogja. Dari Jogja. Dan finisher berikutnya, Mas Tafrit dari Jogja. Selamat datang di garis finish. Congratulations dari Jogja. Kameramen kita ini. Asik. Selamat. Maaf. Selamat. Maaf. Siap. Dong Mas, makan dulu Mas. Sikat Mas. Nih ambil ini dulu. Sama terapi Mas. Oh, Sorry guys. Instan makanan. siap. Halo saudara, sudah selesai larinya, brutal sekali rutenya, 45 kilo, beneran 45 kilo. Yang lucunya rute GPX nya direvisi sampai 3 kali, karena yang rute GPX sebelumnya cuman tertulis 43. Makanya panduan saya itu ternyata pas direvisi dia beneran 45, rutenya menurutku cukup brutal ya. Toh ini saya pertama kali ikut lari di atas 40 kilo, 45 trail. Apalagi awalnya tuh kayaknya rutenya itu nggak naik Sindoro, terus tiba-tiba naik Sindoro, elevasinya jadi 3000, dan tadi kayaknya 3300 total. Mungkin nek lari naik gunung itu mungkin biasa, tapi nek ini tadi brutalnya karena licin, semuanya tuh licin banget. Ya Sindoro kalau naik ya seperti itu, gunung-gunung di atas 3000, turunnya itu nggak bisa dilariin sama sekali. Nek aku loh ya, nggak tahu nek para elit pasti bisa lah banget. Sebenarnya pemulaannya cukup bagus. Cuman yang disayangkan, yang menurut saya sayangkan adalah bukan saya sayangkan, menurutku yang kurang tadi adalah sebenarnya marking itu cukup dekat sebenarnya, cuman kalau malam nggak kelihatan karena markingnya pakai warna merah dan itu sama sekali nggak kelihatan. Beberapa kali teman-teman pada nyasar dikit sih, nggak banyak, cuman untungnya bawa jam GPX kan sama HP gitu. Itu aja sih menurutku. Harusnya kalau nggak dikasih reflektor atau mungkin merah putih itu malah, kan kalau putih biasanya kena sinar pasti mantul kan. Nah ini merah tuh sama sekali nggak. Nek kalau siang aman banget, cuman kalau malam tadi beneran kacau. Dan kayaknya tadi hampir 30-40% tuh lewat ladang warga ya. Jadi dan itu lumayan nguras tenaga, nguras waktu, karena hujan, licinnya mantep pokoknya, sepatu apapun aja tetap kena licin tuh. Itu terus tadi finish di 16 jam lebih, 14 sekitar itulah. Tapi di Garmin saya matinya telat cuman buat nyari ini gelang 2 ini itu. Terus buat jalurnya benar-benar licin tadi, karena mungkin kalau yang bisa finish awal mungkin nggak kena hujan banyak, cuman kalau yang finish di belakang tuh beneran kacau secara jalur, sama sekali nggak bisa dilariin. Jadi larinya cuma bisa kalau ketemu beton atau aspal, dan itu dikit banget. Kalau yang lewat tengah sawah banyak banget, hampir banyak lah pokoknya. Dan tanahnya kan tanah merah gitu, tanah merah kena si air ya langsung licinnya minta ampun, bisa sampai meset pokoknya. Ya tadi lumayan, alhamdulillah finish walaupun mepet COT, yang penting kan finish, nggak apa-apa.
prestasi loh, 45 kilo itu. Biasanya cuman ngambil 20, 25, terakhir ngambil 27 aja Pak, over COT. Nah sekarang 45 udah bisa buat daftar ultra, nek gelem. Oke, itu hasil kontenan dari Diengkal Deraris. Terusnya cukup menarik, jaketnya bagus, terus rutenya brutal, mantap pokoknya. Rutenya naik gunung dan Sindoro termasuk gunung 3000 mdpl ke-3 berarti aku. Pertama Lawu, Merbabu, sama Sindoro. Ini menarik. Jadi sampai Sindoro juga. Tapi yang paling parah justru di Sibutak nek saya. Tanjakannya kejem, turunannya kejem. Parah itu nek menurut saya. Untuk saya yang baru ikut trail jauh itu ya lumayan effort untuk menaklukkan Bukit Sibutak itu. Turunnya itu ya hujan, karena hujan, terus Sibutak kan banyak terbuka, terus kalau nggak terbuka lembab. Nah berapa kali aku lihat pada kepleset gitu. Itu termasuk segmen yang paling kejem selain di tengah ladang warga di malam hari. Itu jos boy. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.